Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tugas teknologi layanan jaringan kelas 12 CTKJ. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erlangga. Nama saya Sri Rohaini. Nama saya Cecep Karim. Nama saya Putri Wulandari. Dan nama saya Gagar Septiana. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Sebelum ke inti, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu subscriber internet telepon. Pengertian subscriber: teknologi yang menyediakan pengantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya kecepatan unduh dari DSL berkisar dari 128 KB sampai 24.000 KB, tergantung dari teknologi DSL tersebut. Kecepatan unggah DSL lebih rendah dari unduh versi ADSL dan sama cepat untuk SDSL. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon. ADSL menggunakan kabel telepon yang telah ada, jadi bukan fibermetik. ADSL juga dijuluki revolusi di bidang internet atau istilah aslinya broadband. ADSL mampu mengirimkan data dengan kecepatan bit yang tinggi, berkisar antara 1,5 Mbps sampai 8 Mbps untuk arah downstream, sentral sampai pelanggan, dan antara 16 kbps sampai 640 kbps untuk arah upstream, pelanggan sampai sentral. Kemampuan transmisi ADSL inilah untuk mampu mengirimkan layanan interaktif multimedia melalui jaringan akses tembaga. ADSL sendiri merupakan salah satu anggota dari DSL family. Teknologi XDSL sendiri mempunyai berbagai macam variasi. Pengertian ADSL: ADSL merupakan singkatan dari Asymmetric Digital Subscriber Line, yaitu suatu bentuk teknologi pada komunikasi data yang dapat mentransmisikan data dengan cepat yang tinggi melalui kabel tembaga telepon dan memiliki sifat asimetrik. Sifat asimetrik maksudnya bahwa data ditransferkan dengan kecepatan berbeda dari satu sisi ke sisi lainnya. Pengertian SDSL. SDSL, Symmetric Digital Subscriber Line, adalah layanan akses internet kecepatan tinggi dengan pencocokan upstream dan downstream. Kecepatan data artinya data dapat dikirimkan ke internet dengan ketersediaan bandwidth yang sama di kedua arah. Biasanya layanan DSL adalah asimetris ADSL dengan sebagian besar bandwidth yang disediakan untuk menerima data, tidak mengirimnya. Layanan SDSL biasanya digunakan oleh perusahaan dengan kehadiran kebutuhan web, VPN, Ethernet, atau internet. Dalam kasus ini, client server mungkin diperlukan untuk mengupload sejumlah besar data ke internet secara teratur. ADSL akan terlambat dan tidak memadai untuk tujuan ini, karena bandwidth yang tersedia untuk upload biasanya kurang dari 1 MB per detik atau Mbps. Bandwidth yang SDSL bisa setinggi 7 Mbps di kedua arah. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisa kami mengenai gambar di atas ini. Hasil analisis, konsep dasar DSL yaitu teknologi modern yang menggunakan jalur telepon yang sudah ada untuk mentransfer data dengan bandwidth lebar, seperti multimedia dan video. Teknologi ini memerlukan perangkat khusus pada central office dan pelanggan yang memungkinkan transmisi broadband melalui kabel tembaga, sering disebut juga dengan istilah teknologi suntikan atau injection teknologi. Sehingga kabel telepon biasa yang telah ada dapat dipakai untuk menghantarkan data dalam jumlah yang besar dan dengan kecepatan yang tinggi. Jika PSTN hanya menggunakan sebagian frekuensi yang mampu dihantarkan oleh kabel tembaga, DSL memanfaatkan lebih banyak frekuensi dengan membaginya atau splitting frekuensi yang lebih tinggi untuk data dan frekuensi yang lebih rendah untuk suara dan fax. Selanjutnya saya akan memaparkan informasi mengenai sejarah DSL di Indonesia. Sejarah DSL di Indonesia. Sejarah DSL
sedikit lebih menarik. Pada awalnya, DSL dikembangkan pada awal 1990-an oleh US Incumbent Local Exchange Carriers. Tujuan dari DSL adalah untuk menjalankan data digital melalui saluran yang ada. Saluran ini digunakan oleh perusahaan telepon untuk daerah perumahan. Tujuan asli untuk DSL adalah untuk memberikan video melalui saluran tembaga yang ada. Perlu dicatat, barisan tembaga yang berjalan dari perusahaan telepon ke daerah-daerah perumahan atau komersial kadang-kadang disebut juga sebagai log lokal. Pada tahun-tahun awal DSL, manfaat ekonomi tidak hadir, namun dua peristiwa penting mengangkat bar dan pada gilirannya menciptakan pasar yang layak untuk DSL. Kejadian pertama adalah .com booming pertengahan tahun 1990 itu. Peristiwa kedua adalah berlakunya UU Telekomunikasi tahun 1996. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan tugas kami mengenai subscriber internet telepon. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi